Tetap, jadi saya masih setuju dengan almarhumah ibu saya yang hanya orang tua dahulu bahwa siap jadi pemain sampai ke depan, siap jadi. Halo, selamat sore. Ya, ya. Guys, dipanggilnya guys. Kemarin ada anak kecil dia bilang aku bikin vlog, aku tanya vlog tuh apa toh? Terus anak kecil itu udah langsung shoot saya lagi naik ini tangga di bilang. Pak De bilang halo guys, maksudnya apa? Saya bikin vlog, terus ngomong apa? Saya bilang, oh halo guys, ini sarung saya hampir melorot. Wah, rusak semua. Palingan kita akan main kuis aja. Nanti kita ngobrol-ngobrol, menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan. Tapi sebelum itu, aktivitas Mas Nasirun sekarang apa aja nih di pandemi ini? Pandemi ya, awal tuh saya mencari rumput yang di pinggir jalan yang tak tanam, jadi karena satu mungkin pandemi, keuangan udah mulai ini. Jadi rumputnya mau dijual maksudnya? Nah, rumput kecil saya tata, terus aku ini bilang di tempatnya Alfi sama teman-teman, loh hati-hati lu jangan nyuri rumput di pinggir jalan loh, sekarang bisa viral harga belum tahu kan. Takutnya memalukan seniman Jogja. Terus aku bilang saya nggak malu kok. Yang penting saya nggak malu gitu. Kalau kalian bebas. Saya sudah agak rusak saraf malunya. Sekarang kan ibu-ibu lagi pada gila dengan tanaman nih, bunga-bungaan. Mas Nasirun sama rumput-rumputan. Iya. Dan saya lebih awal daripada ibu-ibu itu. Dan jelas rumput itu dijual nggak laku. Kalau yang teman-teman itu kan ibu-ibu ini sekarang kayak euforia ya, karena dia mungkin karena di kosong, nggak ada kegiatan. Iya. Jadi untuk mengisi apa ya? Jangan bilang istriku ya sibuk. Bikin pohon ini potong. Saya itu dan nyapu. Memang nyapu sudah dari lama saya. Kesukaan ya? Sangat suka. Kenapa? Ikhlas dulu. Dan dibuang sampah baru ikhlas, lainnya belum ada yang ikhlas. Ramal belum ikhlas. Yang lainnya berarti melukis pun belum ikhlas, itu dari apa nih, masih menata-nata, dimanis-manis kayak. CV-nya ditambah-tambah. Estetikanya dibikin-bikin gitu ya. Intinya kesadaran artistiknya masih lebih dominan. Nah, nyapu enggak. Nyapu sambil ya bersenandung yang tidak ada artinya. Konon katanya mantra itu adalah bisa meningkatkan imun karena kita ada satu kegembiraan. Gawat kan? Gawat. Gini bicara ikhlas aja kita udah gawat nih. Iya, jadi makanya baru nyapu. Buang sampah lumayan ikhlas ya. Lumayan, jadi belum ke ikhlasnya banget. Jangan cepet-cepet ikhlas. Pandemi masih agak. Jadi belum bisa ikhlas emang. Jadi kalau berkesenian ikhlas nyampe, aku pikir kita merdeka. Dengan menari kita tuh bahagia, sudah kaya. Dengan melukis kita merdeka, mengekspor sudah kaya. Jadi persoalannya kan belum ikhlas dulu itu yang ganjal itu. Nyapu dan tidur siang, apa masuk kegiatan pun enggak gitu. Sampai guru kalau azan itu udah langsung sudah azan, zuhur dulu ya. Kan biasanya tidur. Berarti karya yang paling ikhlas yang mana nih sebanyak 1000 koleksi lukisan di sini? Enggak ada. Berarti tingkat keikhlasannya belum sampai ke ikhlas. Bukan diragukan lagi. Astaga. Berarti nggak salah juga ya ketika aku coba narian, coba ikhlas itu susah ya Mas? Sulit. Karena saya pernah ditanya definisi kesenian itu apa toh, dia bilang gitu. Saya pikir saya mengatakan proses baru seni. Seni adalah proses. Jadi kita mungkin baru awal menyadari bahwa ada yang terkecil sekali dari diri manusia. Bakat. Terus aku tak religiuskan, wah anugerah tuh. Bukan gift kalau Tuhan memberikan solusi material. Tapi ketika ada bakat tanpa proses juga nggak ada hasil ya. Mas. Itulah dengan rasa gembira senang. Mungkin kalau tingkatannya naik lagi istiqomah.
Tapi kan terlalu tinggi. Masa saya bilang istiqomah kan terlalu, terlalu tinggi buat saya. Tapi kita mencintai apa yang Tuhan anugerahkan, saya kira sudah bagus. Mas, aku mulai ke pertanyaan. Jangan sulit-sulit. Enggak sulit. Yang sulit untuk Alfi aja. Untuk Alfi. Alfi itu pinter loh. Bisa googling. Oh iya. Sebenarnya Mas Nasirun ini kalau mau teman-teman cari, benar-benar ada beritanya kok, nggak akan susah dicari bahwa Mas Nasirun ini nggak memakai handphone. Bukan tidak melek teknologi ya sebenarnya. HP untuk kita ini masih SMS-nya mendaftar kita ke sana. Jadi ya benar-benar nggak ada handphone. Jadi aku janjian podcast ini juga lewat orang lain. Ya, lewat Josephine. Ya, oke. Sebelum kita bahas handphone, aku mau nanya 3 hal yang dulu dan sekarang Mas Nasirun impikan. Yaitu, jadi karena 7 saudara saya nggak sekolah, jadi yang saya bersaudara berapa Mas? 7. Bertujuh. Mas Nasirun ya. Nomor 6. Hampir bohong bungsu, saya ya. Membohongi ibu saya itu saya impikan nyampe karena sampai wisuda ibu saya nggak ngerti loh. Oke. Itu satu. Yang kedua kali ketika mendapatkan solusi materi, yaitu saya ingin sekali ben kesana anak sekolah, jadi saya ingin mengoleksi karya guru saya. Andai kata itu, ini bukan bertakabur, andai kata saya tidak ditasbihkan sebagai seniman, nggak masalah. Cuman gayanya saya nggak rela kalau mereka dilupakan gitu. Karena mereka pejuang. Nah, kita ada momentum, ada timing. Jadi tiba-tiba ada lukisan saya dihargai orang dengan materi. Jadi itu bukan karya kita. Timing tepat di kita. Nah, mereka yang rendah. Kan kata kelihatannya soleh banget ya. Spiritual banget. Enggak apa, kan ini jalan menuju ikhlas. Terus ada gunanya yang ketiga. Satu tadi dari keluarga yang membohongi almarhum itu ya termasuk membohongi orang tua. Terus kedua kali ingin mengangkat harkat dan martabat guru kita. Nah, yang ketiga ini nanti bisa punya guna. Artinya begini, definisi fine itu kita belum nemu. Itu kita balik flash itu adalah kagunan. Kalau kita hidup karena gunanya, saya berkesenian nggak ada gunanya, yang ngapain lu berkesenian? 3. Dan 3 soleh semua. Pop loh itu. Juara lebih. Iya, juara dunia. Jadi yang nomor 2 bener. Sampai bener. Jadi kalau saya nggak sensasi kalau nggak punya itu. Masih ada ruang untuk selalu mencari. Karena ini adalah archive-nya itu betul-betul warisan. Ya, warisan yang besar banget buat kita. Nah, saya khawatir kita nanti begitu populernya, artinya populer dibikin sendiri maksudnya. Dibikin, saya tolong dijelaskan. Dibikin sendiri itu macam mana? Tingkat kepedeannya, kesombongannya. Dan takut lupa. Melupakan para pejuang yang merendah awal. Itu aja sebenarnya. Ketiga dari saya membohongi almarhum ibuku, saya nggak pernah cerita karena saya sekolah. Jadi pada saat ibuku wisuda nggak ngerti. Ibuku nanya almarhumah itu, kalau pakai topi itu loh, itu maksudnya toga itu, artinya apa itu? Saya bilang, wah saya udah diterima kerja. Ibuku baru menangisnya terlambat. Karena dijelaskan dulu. Kalau kerja ada kemapanan. 3 itu. Kenapa nggak mau kasih tahu ibu? Nanti religius lagi dan agak sedikit ada sisi ini yang nanti saya malam pergantian itu akan menulis biografi saya bagaimana. Nah, judulnya juga bohong. Judulnya bohong nih. Bohong, bohong tanda tanya, bohong tanda seru itu. Orang tua mana pasti mencari untuk anak. Situasinya itu kan terlalu romantis loh. Iya.
bakat ternyata bisa memberikan satu kepedean yang Richard katakan, dan bakat itu bisa mengangkat. Kita cuma robot. Bakat itu anugerah. Jadi menerjang bener ke Jogja ini bener-bener dengan struggle ya. Iya, struggle dan hanya sanggup bakat. Jadi bakat enggaknya dari dulu. Kayak rewe enggaknya.